Materi yang akan kami sampaikan adalah penanganan dan pengiriman contoh air dan ikan untuk pemeriksaan penyakit. Mungkin nanti kami fokuskan untuk bakterial, tapi juga ada yang lain sedikit nanti. Oke, lanjut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan contoh adalah peralatan pengambil contoh yang harus memadai, disesuaikan dengan apa tujuan kita mengambil contoh ya, di alat-alat yang harus disesuaikan. Tujuan dan metode diagnosis. Jadi kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita melakukan sampling dan arahnya mau metode diagnosisnya apa, sehingga nanti dalam pengambilan sampelnya itu tidak akan keliru ya. Teknik sampling. Teknik sampling juga harus diperhatikan untuk bikin teknik sampling yang benar, sehingga nanti sampel yang kita ambil atau contoh yang kita ambil nanti bisa dianalisa. Yang ketiga adalah pemrosesan contoh. Nah, ini sangat penting. Kita ngambil contoh, kita tidak tahu bagaimana cara pemrosesan contoh yang benar. Pertama, contoh-contohnya yang akan dikirim itu nanti tidak bisa dikerjakan sampai laboratorium. Jadi ini harus diperhatikan ya, bagaimana kita melakukan pemrosesan contoh dengan baik, sehingga nanti bisa dilakukan analisa di laboratorium. Juga pengiriman contoh sampai ke laboratorium uji, ini juga harus diperhatikan. Selain diproses, biasanya kita ambil sampel, kita proses kalau memang contoh itu perlu pemrosesan. Ini ada beberapa sampel yang memang harus perlu pemrosesan di lapangan, kemudian baru dilakukan pengiriman. Bagaimana kita melakukan pengiriman contoh kita bisa baik sampai ke laboratorium uji. Ini juga diperhatikan ya. Ada beberapa hal yang harus, ini sangat urgen. Jangan sampai kita ngambil contoh capek-capek ke lapangan, sudah berkeringat, tapi contoh yang kita ambil istilahnya mubazir, nggak bisa dilakukan. Hasilnya tidak memenuhi syarat untuk hasil ujinya. Oke, lanjut. Nah, siapa sih petugas pengambil contoh itu? Ya, ini petugas pengambil contoh adalah petugas yang dikewenangan dan telah memiliki kemampuan pengambilan contoh. Ya, ini menyiapkan ya, kemampuan pengambilan contoh ini bisa ini. Kalau teman ini semua sudah ikut BIMTEK, berarti nanti mungkin dapat sertifikat sehingga dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk pengambilan contoh. Nah, sangat penting sehingga nanti tidak asal dalam pengambilan contoh, sudah ada edukasinya. Kemudian 2, menyiapkan kebutuhan teknis dan administratif. Pengambilan sampel sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jadi kita harus membuat rencana dulu. Tadi tujuan kita apa, kemudian rencana diagnosisnya untuk apa. Kemudian kita bikin form-form untuk mencatat kode-kode sampelnya atau kondisi contoh di lapangan seperti apakah dia sakit, sehat, segar, atau airnya mungkin berwarna merah, kuning, hijau atau apa, itu harus dicatat semua, sehingga itu sangat penting nanti untuk pada saat teman-teman adik-adik semua nanti melakukan pelaporan. Nah, itu sangat penting, penyebabnya apa itu ya, jadi harus dilakukan. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait sejak pengambilan contoh sampai penyerahan ke laboratorium. Nah, ini kadang-kadang kita kan tidak mengambil sampel itu dari milik kita sendiri, mungkin dari pembudidaya atau yang lain. Nah, ini kita harus komunikasi, jangan sampai ada miss nanti di pertengahan atau pada saat kita lakukan ke sampel. Ya, kemudian sampai ke penyerahan laboratorium harus ada komunikasi. Jadi sebelum melakukan pengiriman contoh atau ke laboratorium sebaiknya melakukan komunikasi terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya seperti apa, sehingga nanti bisa baik hasilnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini alat-alat yang perlu di bawah nanti yang dipersiapkan dalam pengambilan contoh. Ini alat standar, mungkin alat bedah, alat tulis, aerator, botol sampel steril, ada ember, cool box atau mungkin termos es, scope net untuk mengambil sampelnya, water sampler untuk mengambil airnya ya. Kemudian ada bahan-bahannya juga, ada es batu, oksigen, styrofoam atau kardus, kantong plastik, karet pengikat, kertas label, sarung tangan dan larutan fiksatif. Itu kalau memang nanti membutuhkan larutan fiksatif ya. Oke,
Kemudian ini satu teknik pengambilan contoh uji. Ini kalau untuk bakteri, mungkin teman-teman harus diperhatikan bagaimana mengambil contoh air yang benar sehingga nanti bisa dilakukan analis ya. Siapkan botol contoh steril bertutup, volume minimal 100 ml ya. Kemudian masukkan botol contoh ke dalam air sedalam 20 cm dari permukaan dalam kondisi masih tertutup. Jadi masih tertutup, jangan dibuka dulu. Kemudian buka tutup botol di dalam air. Jadi masih dalam kondisi di dalam air dengan kedalaman tertentu tadi, baru dibuka tutup botolnya. Kemudian masukkan air maksimal 3/4 bagian botol. Kemudian tutup kembali botol dalam air. Jangan diangkat dulu. Tutup dalam air kemudian diangkat. Kenapa seperti itu? Kita menjaga agar tidak terkontaminasi bakteri dari udara. Jadi benar-benar yang kita ambil untuk contoh bakteri yang ada dalam air yang kita ambil tadi sebagai contoh untuk sampling ya. Tidak ada kontaminasi dari luar. Kemudian label atau tanda pada contoh sesuai tempat pengambilan contoh. Jadi tambak 1, daerah A, daerah B, dikasih label tiap contoh, jangan sampai tertukar. Apabila diperlukan air pada kedalaman tertentu, mungkin tidak bisa kita jangkau dengan tangan, bisa menggunakan water sampler atau ember, kemudian dipindahkan secara asektif ke dalam botol contoh steril dan segera ditutup kembali. Cara mengambilnya juga sama tadi. Jadi misalnya kita ambil dengan ember seperti gambar itu misalnya, atau dengan water sampler itu. Kalau water sampler karena wadahnya nggak bisa masuk, mungkin bisa dimasukkan secara asektif langsung ditutup. Tapi kalau menggunakan ember, mungkin bisa botol tersebut dimasukkan ke dalam ember, dibuka di dalam, ditutup lagi di dalam, baru diangkat. Tapi ember juga harus yang bersih, steril, kan karena nggak mungkin steril ember, disemprot dulu menggunakan alkohol sehingga dia astis. Karena memang kadang-kadang dengan kedalaman tertentu kita nggak mungkin terjangkau dengan tangan ya. Ada catatan sampling bisa dilakukan beberapa jenis ya. Kalau sampling secara komposit ini tergantung masing-masing mau mengambil sampel. Pengambilan sampel diambil dari beberapa titik kemudian dicampur. Itu bisa, itu harus komposit. Jadi mungkin menghemat biaya atau apa, yang penting mewakili satu kawasan bisa secara komposit. Tetapi bisa juga secara grid, diambil untuk masing-masing titik untuk mendapatkan sebaran data yang merata atau satu titik. Yang penting bisa satu titik atau masing-masing titik sendiri, itu yang penting. Pengambil sampel tadi bisa memastikan bahwa itu bisa mewakili sebaran data secara merata, gitu ya. Mungkin yang harus diperhatikan karena untuk bakteri ini sangat penting cara pengambilan sampel ini. Oke, lanjut. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya botol steril, mungkin tidak punya alat autoclave atau apa untuk steril botol, kita bisa menggunakan botol air mineral yang masih baru, masih bersegel. Kemudian dibuka, jangan diminum. Jadi kalau diminum salah seperti itu. Kenapa? Mulut kita ini juga banyak bakteri. Takutnya bakteri yang ada di mulut kita itu tertempel di botol atau masuk, sehingga nanti pada saat botol itu untuk mengambil air, hasil bakteri yang kita hitung sudah bercampur dengan bakteri yang dari mulut kita atau yang lain. Sebaiknya dituang aja di dalam gelas, segera ditutup kembali. Ya, ini untuk beberapa air mineral yang kami coba bahwa dia adalah steril, bisa dipakai. Ada yang mungkin yang sudah bertaraf nasional ya untuk penjualannya ini, karena memang dari itu yang kami coba untuk memudahkan teman-teman untuk mencari botol-botol air mineral yang bisa dipakai ya. Jadi tidak harus
terpaku punya autoclave, harus steril. Jadi bisa dengan botol-botol air mineral. Kemudian contoh tanah. Tanah siapkan wadah contoh steril atau bersih, bertutup. Misalnya nggak ada plastik juga bisa, yang penting plastik masih baru. Ya, kemudian tentukan titik sampling berdasarkan variasi tambak dan tujuan pengambilan, yaitu silakan tujuan pengambilannya mau apa. Ambil tanah menggunakan pipa PVC atau pralon ya. Bisa juga menggunakan ikan grab kalau memang kedalamannya cukup tinggi seperti di laut misalnya atau yang lain. Sedalam kalau untuk ditambah mungkin sedalam 20 sampai 30 cm dari permukaan sebanyak kurang lebih 100 gram. Jadi itu seperti contoh kita ada pengambilan di laut kebetulan, jadi pralon itu dimasukkan ke dalam tanahnya ya sampai kedalaman sekitar 20 sampai 30 cm untuk mendapatkan tanah sebanyak kurang lebih 100 gram ya. Kalau memangnya tidak ada pralon, kalau ditambah mungkin bisa pakai bambu yang bisa, yang penting bisa untuk ambil dengan kedalaman tertentu itu. Kemudian masukkan dalam wadah, beri label, itu mungkin bisa dimasukkan dalam wadah-wadah atau dalam plastik. Nah ini kalau wadahnya harus bersih atau baru, jangan yang bekas, takutnya nanti udah kontaminasi. Memang kita harus ambil 100 gram, ngambilnya mungkin nanti untuk uji coba, untuk pengujian nggak sampai, tapi kita bisa mengambil bagian tengahnya yang tidak kontaminasi oleh wadahnya nanti untuk tanahnya ini ya. Oke, kemudian beli label tadi seperti tadi, jangan sampai salah. Oke, bisa lanjut. Nah ini kalau misalnya nanti suatu saat contoh ikan, butuh untuk sampel contoh ikan ya. Kalau ikan, ambil ikan yang menunjukkan gejala sakit misalnya nanti. Kalau tadi kan kalau lingkungan mungkin lebih banyak air dan tanah, tapi mungkin suatu saat teman-teman adik-adik semua harus mengambil sampel untuk ikan. Nah ini, ambil ikan yang menunjukkan gejala sakit seperti berenang ke permukaan, lemah, atau berenang terbalik kemudian mati, menunjukkan gejala abnormal lainnya. Nah, ini. Kemudian masukkan ikan yang masih hidup ke dalam kantong plastik berisi air secara individu. Untuk ikan ukuran besar, berukuran kecil tidak perlu dilakukan secara individu ya, nanti takutnya dia kalau kondisi sedikit banyak temannya di dalam, nanti dia cepat mati. Jadi sebaiknya kalau ukuran besar secara individu, tapi kalau ukuran kecil bisa beberapa dalam satu kantong. Kemudian untuk tujuan monitoring rutin, ini mungkin nanti suatu saat adik-adik yang ada kerja di tambak atau di pembenihan. Kalau untuk tujuan monitoring rutin dan ikan tidak menunjukkan gejala sakit, maka sampling dilakukan secara random atau acak dengan jumlah sampel yang diantara 5 sampai 10 ekor. Untuk udang, misalnya udang ukuran yang besar dan sesuai tabel untuk benih. Kalau untuk yang udang ada kalau benih ada ukuran sesuai tabel. Ini ada tabelnya. Oke, bisa lanjut. Nah, ini ada tabel. Hitungan contoh uji, ini ada prevalensinya. Jadi ini kalau sehat kita bisa. Kalau kita dugaan prevalensi aja 2%, jadi anggap ikan atau benih kita itu ada sakit atau hanya 2%, kita boleh dengan populasi 50 kita ngambil 46. Jadi kalau dugaan valensinya adalah 5%, kita ambil 29. Kalau dugaan prevalensinya 10%, kita ambil 20%. Di sini bahwa semakin besar kita menganggap bahwa peliharaan kita itu banyak yang sakit, semakin kecil kita mengambil. Jadi semakin sehat, semakin banyak kita mengambil. Karena kita ini kan sampling. Kalau banyak yang sakit, 50% sakit, prevalensi kita, dugaan kita ngambil 2 aja udah kena yang sakit ya. Tapi kalau kita anggap itu sehat satu tambak atau lebih baik. Ini benih ya.
Kalau untuk pembesaran beda mungkin karena nanti kalau ngambil banyak-banyak rugi. Ini kalau benih aja. Ya, ini nanti bisa dibaca itu sendiri ya. Kita lanjut ya. Nah, kalau tadi pengambilan, kalau ini penanganan dan pengiriman contoh. Gimana menangani contoh air? Tadi ini contoh air dan tanah sama sebenarnya. Ini satu, ini air tanah. Masukkan botol yang terisi contoh air atau tanah ke dalam kantong plastik. Nah, tadi botol atau wadah yang berisi contoh air atau tanah masukkan ke dalam plastik ya. Masukkan ke dalam wadah misalnya styrofoam atau coolbox dan beri es batu. Jadi sampel tadi di plastik dulu ya. Masukkan plastik, masukkan dalam box yang sudah berisi es batu. Pastikan contoh air tidak langsung kontak air dan tanah ini ya, ini jadi satu. Tidak langsung kontak dengan es agar tidak terkontaminasi air. Jadi es yang kalau es oke, sebentar ya. Oke. Kalau esnya mau awet, jadi es itu mungkin esnya sudah di plastik, dibungkus lagi dengan koran. Itu dalam pengiriman nanti esnya awet, tidak mudah mencair. Ini nanti sampai ke tempat tujuan masih bagus, gitu ya. Kemudian untuk ikan dalam kondisi hidup, tadi tambahkan oksigen dengan perbandingan antara air dan oksigen 1:1. Tutup kantong plastik dengan cara diikat. Jadi oksigen 1, airnya 10 gitu ya, 1 banding. Oh, airnya 1, oksigen 10 ya. Atau kebalik kayaknya. Kemudian masukkan kantong ke dalam styrofoam atau coolbox dan beri es batu. Masukkan es batu dibungkus plastik atau koran. Nah, ini ke dalam styrofoam tersebut seperti itu ya. Jadi masukkan dulu, coolboxnya juga dikasih es. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Contoh air layak dianalisis bila pengiriman kurang dari 12 jam. Nih. Jadi adik-adik semua, teman semua, kalau mengambil sampel harus dihitung. Kenapa? Karena apabila lebih dari 12 jam, errornya banyak. Jadi kondisi bakteri tadi mungkin sudah berkembang. Jadi bisa lebih banyak, bisa juga lebih sedikit dari sesuai yang ada di lokasi tersebut yang waktu kita ambil. Ini sudah kami juga uji coba di laboratorium dan memang ada di OAE, di UA itu juga ada dan disebutkan di sana. Jadi harus menghitung perjalanannya ini ya. Ini penting untuk bakteri ya, untuk penghitungan, terutama untuk penghitungan. Kalau untuk identifikasi agak beda. Identifikasi kan kita masih bisa. Tapi kalau untuk menghitung jumlah bakteri, ini memang harus diperhatikan. Kalau untuk identifikasi bakteri tidak bisa, yang penting dikirim dalam kondisi segar tadi di es masih bisa, lebih dari 12 jam masih bisa dianalisa. Oke, lanjut. Nah, ikan dalam kondisi mati, ini mati segar. Kalau untuk bakteri ya, bakteri harus mati segar karena kalau sudah mati busuk itu nanti banyak bakteri pengure yang ikut di sana. Nanti sudah rancu hasilnya ya. Jadi kurang lebih 30 menit lah mungkin. Kita masih kelihatan segar gitu, bisa dipakai sebagai contoh. Masukkan dalam kantong plastik yang berisi contoh uji ke dalam styrofoam atau coolbox dan berisi es. Semuanya dalam pengiriman harus pakai es karena kondisinya untuk membuat bakteri itu tetap stagnan, tetap stabil, tidak berkembang di sana. Ini fungsinya es sana. Pastikan contoh tidak langsung kontak dengan es agar tidak terkontaminasi. Nah, ini kalau contoh terfiksasi ini kalau kita mau mengirim untuk sampel uji, untuk uji histopatologi. Jadi kalau tadi untuk bakteri ini histopatologi, mungkin nanti suatu saat perlu untuk mengirim contoh histopatologi. Ini masukkan uji ke dalam botol contoh berisi larutan fiksatif 1:10 untuk contoh ikan. Ya, ini kalau kecil nih, kalau besar harus disuntik, nanti ada di bawahnya.
rendam larva dan pasca larva ini kalau udang. Kalau ikan menggunakan larut fiksatif, tapi kalau udang menggunakan larutan Davidson. Jadi 1:10 sama selama 12 jam sampai dengan 20 jam. Jadi direndam dulu kalau untuk udang 12 sampai 12 jam untuk contoh larva udang. Kemudian kalau mau dikirim dipindahkan ke dalam alkohol 50% untuk penyimpanan atau pengiriman dalam wadah gelas atau plastik. Kalau nanti direndam terus pengirimannya lebih 20 jam nanti hasilnya nggak bagus. Jadi kalau mau dikirim dipindah dulu ke alkohol 50%. Oke, lanjut. Nah, ini kalau ikan besar memang harus disuntik, itu nanti bagian-bagian untuk menginjeksi memasukkan larutannya ya. Bedah ikan, ambil organ yang diperlukan, hati, ginjal dan lain-lain. Potong organ menjadi beberapa bagian seukuran 0,5 cm apabila ukuran organ masih cukup besar. Masukkan dalam botol contoh yang berisi larutan fiksatif dengan perbandingan contoh uji larutan fiksatif 1:10 ya. Area ikan itu mungkin oke. Ini kita percepat ya. Percepat nanti untuk tokolan, mungkin untuk histopatologi nanti bisa dibaca ya teman-teman. Tadi fokusnya ke bakteri, bisa karena waktunya juga pendek. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini kalau contoh beku seperti ini, masukkan contoh beku dalam kantong plastik, tutup kantong plastik dengan cara diikat. Ya, masukkan dalam styrofoam atau coolbox dan batu es sama, pada prinsipnya sama. Teknik penanganan dan pengiriman contoh, ini ada catatan ya. Disesuaikan dengan jenis pemeriksaannya. Ini yang penting harus dipahami. Lengkapi setiap contoh uji yang dikirim dengan data kondisi contoh saat diambil, gejala klinis, lokasi, tanggal, jam, larutan fiksatif yang digunakan dan lain-lain. Ini sangat penting ya. Oke. Nah, ini nanti bisa dibaca adik-adik mau uji apa, diagnosis apa ini. Kalau hidup untuk parasit mungkin masih lasa, untuk semua uji masih layak, untuk simpan mati 4-10%, untuk parasit tidak layak, untuk dan layak. Ini nanti bisa dibaca sehingga nanti kalau mau ngirim sampel harus seperti apa agar bisa diuji sampai ke laboratorium. Oke. Namun ini terima kasih.